Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nadila Parasati dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya dengan ujung NIM 116. Di sini saya akan menjelaskan tentang vibrating or oscillating conveyor. Apa sih conveyor itu? Secara umum, conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Conveyor banyak dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam apa itu conveyor. Yang pertama yaitu jenis dan fungsi. Dapat dilihat pada tabel jenis-jenis dan tipe dari conveyor. Dari banyaknya jenis dan tipe conveyor, kita akan membahas lebih rinci tentang vibrating conveyor. Vibrating conveyor merupakan conveyor yang digetarkan pada frekuensi yang relatif tinggi. Vibrating conveyor pada industri proses produk makanan, bahan kimia, dan obat-obatan menyediakan serangkaian fungsi pengangkutan, pengayakan, pengumpanan, penyebaran, dan pendistribusian produk. Adapun beberapa jenis vibrating conveyor. Yang pertama yaitu mechanical vibrating conveyor. Jenis ini menggunakan tenaga inersia yang dibangkitkan oleh gerakan rotasi untuk mendorong vibrasi dan menggunakan poros eksentrik untuk mengendalikan vibrasi. Yang kedua yaitu ada electrical vibrating conveyor. Vibrating conveyor jenis ini memiliki karakteristik khusus, yakni tidak adanya kontak antara bagian penggerak dengan media. Pengoperasian alat ini menggunakan sistem tarik-dorong atau tarik lurus dengan memanfaatkan arus searah atau arus bolak-balik yang dikombinasikan dengan elektromagnet. Yang ketiga yaitu pneumatic and hydraulic vibrating conveyor. Vibrating conveyor jenis ini memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan jenis yang lainnya. Pengoperasian alat ini dapat dilakukan dengan mudah karena dilengkapi dengan control valve, hingga kapasitas dan kecepatan operasi dapat divariasi sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada fungsi dari vibrating. Yang pertama yaitu sebagai screening system yang didesain untuk memisahkan produk atau menghilangkan oversize atau fine. Yang kedua yaitu sebagai spreading dan fading system, berfungsi untuk menyeragamkan distribusi produk. Penyebaran material dapat tercapai sepanjang lebar conveyor. Yang ketiga, distribusi produk menggunakan gates atau modular conveyor. Yang kedua yaitu prinsip kerja dari alat. Kebanyakan vibrator conveyor pada dasarnya merupakan unit pengangkut material yang terdiri dari sebuah pen horizontal yang disangga dengan pegas dan digetarkan oleh lengan penyangga eksentrik, sebuah elektromagnetik atau sebuah silinder hidrolik yang terhubung secara langsung. Pegas yang digunakan biasanya terbuat dari bahan fiberglass atau baja campuran. Agar material dapat terangkut sempurna, material tersebut harus mempunyai faktor gesekan pada baja atau steel dan faktor gesekan internal yang tinggi sehingga pengangkutan dapat bereaksi pada seluruh kedalaman material. Selanjutnya yaitu dasar pemilihan alat. Selain mudah dibersihkan, kecepatan produk dan kemampuan sanitasi yang tinggi juga berpengaruh dalam pemilihan alat. Selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai macam material dan sangat ideal untuk menangani material yang terakumulasi pada conveyor dan juga dapat menangani material yang rusak karena internal moving part dalam conveyor. Yang ketiga yaitu prinsip perancangan. Didesain dengan full balance berarti tidak ada getaran yang disalurkan ke lantai atau bagian dasar. Oleh karena itu, conveyor ini cocok untuk pemasangan pada off the floor atau pada area tinggi. Ketika pemasangan pada dasar yang keras, misalnya seperti lantai beton, tinggi keseluruhan dapat dikurangi dengan pengabaian pegas vibration damping. Selanjutnya itu cara menentukan kapasitas. Dengan rumus densitas yaitu Q sama dengan K dikali A dikali V dikali densitas dikali 60 untuk inflasi. Sedangkan untuk horizontal, Q sama dengan A dikali V dikali densitas dikali 60, di mana A adalah total area yang terbentuk pada belt akibat penumpangan, V adalah kecepatan belt, dan ada juga densitas material. Untuk K itu adalah faktor pengurangan inflasi, dan Q adalah kapasitas angkut.
Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.